Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan menyampaikan kisah tentang manusia pertama yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Adam alaihi salam, yang merupakan bapaknya seluruh umat manusia di muka bumi ini. Mengenai penciptaan Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala telah menceritakannya dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Di antaranya terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, "Ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Mereka berkata, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Perkataan malaikat dalam ayat tersebut, "Mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah?" bukan dimaksudkan sebagai penolakan dan pengingkaran serta kedengkian terhadap Nabi Adam dan anak keturunannya. Namun pertanyaan para malaikat bermaksud ingin mengetahui hikmah penciptaan makhluk Allah yang bernama manusia tersebut. Lantaran malaikat telah menyaksikan kehidupan dan perilaku makhluk sebelum Nabi Adam, yakni jin, di mana mereka sering melakukan pertumpahan darah dan berbuat kerusakan. Sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Umar, 1000 tahun sebelum penciptaan Adam, bangsa jin telah melakukan pertumpahan darah. Kemudian Allah mengutus satu pasukan malaikat dan kemudian jin-jin itu diusir menuju ke daerah pesisir. Kemudian perkataan malaikat dalam ayat tersebut, "Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau." Maksudnya adalah, menurut para malaikat, jika hikmah diciptakannya manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, maka sesungguhnya mereka para malaikat senantiasa beribadah kepada Allah dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang berbuat maksiat kepadanya. Maka di penghujung ayat Allah menegaskan bahwa sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya, Allah lebih mengetahui kemaslahatan dan kebaikan yang lahir dengan menciptakan Adam dan keturunannya, karena ada di antara mereka yang menjadi nabi dan rasul, orang-orang siddiq, syuhada, ulama, dan orang-orang yang istiqomah dalam mengamalkan agamanya, dan yang mencintai serta setia mengikuti Allah dan Rasulnya. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam sebagai makhluk yang paling sempurna, Allah melengkapinya dengan ilmu pengetahuan sebagai salah satu bentuk kemuliaan yang diberikan Allah kepada Nabi Adam dengan mengajarkan nama-nama seluruh benda. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Dan Dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya." Ibnu Abbas mengatakan, nama-nama tersebut adalah nama-nama yang sekarang dikenal oleh semua manusia, di antaranya manusia, hewan, bumi, dataran rendah, laut, pegunungan, unta, keledai, dan lain-lain sebagainya. Kemudian Allah menguji para malaikat dengan memerintahkan malaikat untuk menyebutkan nama-nama semua benda itu. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian yang benar." Kemudian malaikat menjawab, sebagaimana yang tercantum dalam firman Allah yang artinya, "Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sungguh Engkaulah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana." Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu." Setelah Adam menyebutkan nama-namanya,
Dia berfirman, "Bukankah telah aku katakan kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian nyatakan dan apa yang kalian sembunyikan." Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam alaihi salam dari tanah. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-Hijr ayat 26 yang artinya, "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk." Dan juga dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dari segenggam tanah yang diambil dari seluruh permukaan tanah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya, Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah dari semua jenis tanah. Kemudian keturunannya datang beragam sesuai dengan unsur tanahnya. Ada di antara mereka yang berkulit merah, putih, hitam, dan antara warna-warna itu. Ada yang lembut dan ada yang kasar. Ada yang buruk dan ada yang baik. Nabi Adam diciptakan dengan ukuran fisik yang berbeda dengan manusia hari ini, di mana beliau memiliki postur tubuh yang besar dan sangat tinggi. Sebagaimana riwayat dari Abu Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda yang artinya, Allah telah menciptakan Adam dengan tinggi 60 hasta, dan tinggi makhluk itu masih akan terus berkurang sampai sekarang. Nabi Adam diciptakan pada hari yang sangat mulia, yakni di hari Jumat. Sebagaimana sabda Nabi yang artinya, sebaik-baik hari di mana matahari terbit di saat itu adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan, hari ketika ia dimasukkan ke dalam surga, dan hari ketika ia dikeluarkan dari surga, dan hari kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah kembali memberikan kemuliaan kepada Nabi Adam dengan memerintahkan seluruh makhluk yang telah diciptakan lebih dahulu untuk sujud kepada Adam alaihissalam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Toha ayat 116 yang artinya, "Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, lalu mereka pun sujud kecuali iblis, dia menolak." Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sujud itu ada dua macam. Yang pertama adalah sujud yang murni ibadah. Sujud ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Dan yang kedua adalah sujud penghormatan. Ibnu Hazm rahimahullah mengatakan, tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama Islam bahwa sujudnya makhluk kepada Allah adalah sujud ibadah, sedangkan sujudnya malaikat kepada Adam adalah sujud penghormatan. Jadi, sujud yang dimaksudkan pada ayat di atas adalah sujud sebagai bentuk penghormatan dan pemuliaan terhadap Nabi Adam alaihissalam. Bukan seperti sujud dalam solat, karena sujud yang seperti dalam solat merupakan hak Allah yang tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai catatan juga bahwa sujud penghormatan yang dimaksud hanya dibolehkan dalam syariat yang berlaku di masa Nabi Adam alaihissalam dan juga syariat para nabi terdahulu. Adapun dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni syariat Islam, tidak lagi diperbolehkan sujud penghormatan kepada selain Allah, apapun niat dan tujuannya, tetap tidak diperkenankan. Terlebih lagi sujud ibadah, sebagaimana sesuai dengan sabda Nabi yang artinya, seandainya aku boleh menyuruh seorang manusia untuk bersujud kepada manusia lainnya, niscaya akan aku suruh seorang wanita untuk bersujud kepada suaminya. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para malaikat dan jin untuk sujud kepada Adam, maka malaikat pun sujud kepada Adam kecuali iblis dari golongan jin. Iblis enggan untuk sujud kepada Adam karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Sebagaimana firman Allah dalam surat Shad ayat 75 sampai 78 yang artinya, "Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri atau kamu merasa termasuk golongan yang lebih tinggi?" Iblis berkata,
Aku lebih baik darinya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Allah berfirman, kalau begitu, keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Inilah dosa pertama yang dilakukan oleh makhluk, yakni iblis. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, dosa yang pertama kali terjadi di langit adalah hasad. Iblis hasad kepada Adam. Demikian pula dosa yang pertama kali terjadi di bumi adalah hasad, yakni hasad yang mendorong salah seorang anaknya Nabi Adam membunuh saudaranya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan iblis dari rahmatnya dan menjadikannya terusir dan terlaknat. Oleh karena itu, iblis pun bertekad akan berupaya untuk menyesatkan anak cucu keturunan Nabi Adam lantaran ia dendam kepada Nabi Adam, karena iblis beranggapan bahwa Nabi Adamlah penyebab dirinya terusir dari surga. Iblis akan terus menggoda umat manusia hingga hari kiamat. Dia akan selalu berusaha memalingkan dan menghalangi umat manusia dari jalan yang lurus. Namun akan ada sebagian hamba-hamba Allah yang takkan mempan dan takkan terpedaya oleh tipu daya iblis. Sebagaimana firman Allah yang artinya, iblis berkata, "Ya Tuhanku, kalau begitu maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari manusia dibangkitkan." Allah berfirman, "Baiklah, maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan." Iblis berkata, "Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan tampak indah bagi mereka di bumi, dan aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang terpilih di antara mereka." Allah berfirman, "Ini adalah jalan yang lurus menuju kepadaku. Sesungguhnya kamu, wahai iblis, tidak akan kuasa atas hamba-hambaku, kecuali mereka yang mengikutimu, yaitu orang yang sesat." Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud dikatakan, iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Di dalam surga Adam berjalan sendirian tanpa ada istri yang menemaninya. Lalu Nabi Adam tidur sejenak, dan ketika ia terbangun, tiba-tiba telah ada di dekatnya seorang wanita yang sedang duduk. Wanita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari tulang rusuknya Nabi Adam. Lalu Nabi Adam bertanya, "Apa jenis kelaminmu?" Wanita itu menjawab, "Aku ini seorang wanita." Nabi Adam bertanya kembali, "Untuk apa engkau diciptakan?" Wanita itu menjawab, "Supaya engkau merasa tenang denganku." Melihat ilmu yang dimiliki Nabi Adam, malaikat pun bertanya kepada Nabi Adam, "Siapa namanya wahai Adam?" "Namanya adalah Hawa," sahut Nabi Adam. Lantas para malaikat pun bertanya lagi, "Mengapa ia bernama Hawa?" Nabi Adam menjawab, "Karena ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Nabi Adam dan istrinya pun disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tinggal di surga. Mereka diizinkan menikmati fasilitas yang ada di surga. Namun ada satu hal yang dilarang oleh Allah bagi mereka, yakni agar tidak mendekati sebuah pohon dan memakan buahnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua akan termasuk orang-orang yang zalim." Bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memperingatkan Nabi Adam dan istrinya agar tidak tergoda oleh iblis, serta mengingatkan permusuhan iblis kepada keduanya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, "Wahai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah ia sampai mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka." Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis pun memanfaatkan situasi yang ada. Ia pun datang menghampiri Nabi Adam dan istrinya untuk merayu mereka agar memakan buah dari pohon tersebut.
Iblis membuat sebuah kebohongan dengan mengatakan kepada mereka, jika memakan buah dari pohon itu, Nabi Adam dan istrinya akan memperoleh sesuatu yang luar biasa. Bahkan untuk meyakinkan Nabi Adam dan istrinya, Iblis pun bersumpah bahwa yang ia katakan adalah benar. Padahal ia hanya melakukan tipu muslihat terhadap Nabi Adam dan istrinya supaya terlihat aurat keduanya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, kemudian setan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan setan berkata, Tuhanmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu. Maka Adam dan Hawa pun pergi mendatangi pohon itu dan memakan buahnya. Tiba-tiba terjadi peristiwa yang mengejutkan. Seketika itu juga terbukalah aurat keduanya. Mereka telah lupa dari apa yang telah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya pun merasa malu dan sedih sekali. Segeralah keduanya mendatangi pepohonan dan memetik daun-daunnya untuk menutupi auratnya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, dia setan membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua. Adam dan Hawa sangat menyesal karena telah lalai dari apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibatnya Nabi Adam dan istrinya diturunkan ke bumi. Sebagaimana firman Allah yang artinya, lalu setan menggelincirkan keduanya dari surga hingga keduanya dikeluarkan dari segala kenikmatan ketika keduanya di sana. Dan kami berfirman, turunlah kalian. Sebagian kalian menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kalian ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Nabi Adam menerima beberapa kalimat sebagai petunjuk dari Allah untuk Nabi Adam dan istrinya bertaubat dari kesalahan mereka tersebut. Lalu Allah pun menerima taubat keduanya. Sebagaimana firman Allah yang artinya, kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, lalu dia pun menerima taubatnya. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang. Dalam riwayat Imam Mujahid dikatakan bahwa kalimat yang diterima oleh Nabi Adam itu tercantum dalam firman Allah yang artinya, keduanya berkata, ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Setelah Nabi Adam dan Hawa menyesal dan beristighfar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima taubatnya dan memerintahkan keduanya untuk turun ke bumi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Adam diturunkan di Safa dan Hawa diturunkan di Marwa. Demikian diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Dalam riwayat Ibnu Abbas dikatakan bahwa makanan yang pertama kali dimakan oleh Nabi Adam di bumi adalah makanan yang dibawa Jibril berupa 7 biji gandum. Ketika itu Nabi Adam bertanya kepada malaikat Jibril, "Apa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah makanan dari pohon yang engkau dilarang memakannya, tetapi engkau tetap memakannya." Adam bertanya lagi, "Apa yang mesti aku lakukan terhadap biji gandum ini?" Jibril menjawab, "Tanamlah biji-biji tersebut di bumi." Nabi Adam pun menanam biji tersebut di bumi. Setiap biji yang ditanam itu tumbuh dan bertambah hingga menjadi 100.000 benih. Setelah itu, benih-benih tersebut tumbuh besar dan Nabi Adam pun memanennya. Selanjutnya, ia menumbuk, menggiling, dan mengolahnya hingga menjadi roti. Maka Nabi Adam pun memakan roti tersebut setelah melewati proses pembuatan yang panjang dan sangat melelahkan.
Dan pakaian yang pertama kali mereka gunakan adalah bulu biri-biri yang diolah dengan cara dipotong, lalu dipintal, dan kemudian ia tenun. Untuk dirinya dibuat jubah, dan untuk Hawa ia buatkan baju dan kerudung. Sahabat Mutiara Kisah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah kisah Nabi Adam semenjak beliau diciptakan hingga diturunkan ke bumi. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan selalu bisa menyajikan kisah-kisah lainnya. Silahkan share video ini agar menjadi ladang amal kebaikan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.